Kasus ini secara resmi sudah selesai. Tidak ada sidang lanjutan, tidak ada penyelidikan ulang, tidak ada tuntutan yang tertunda. Jika seseorang mencarinya di arsip, berkas itu ada, lengkap, rapi, dan ditandai dengan satu cap yang menandakan bahwa semuanya telah berakhir. Bagi sebagian besar orang di kota itu, kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa buruk yang pernah terjadi, lalu dilupakan. Tidak ada monumen, tidak ada peringatan tahunan, tidak ada pembicaraan panjang di warung kopi. Nama korban juga jarang disebut, dan jikapun disebut, biasanya hanya lewat, seperti menyebut cuaca buruk yang pernah singgah sebentar. Namun, ada satu hal kecil yang membuat kasus ini tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena kurangnya bukti, bukan karena pelaku tidak diketahui, bukan pula karena ada pengakuan yang dicabut. Justru sebaliknya, kasus ini ditutup terlalu cepat, dalam waktu yang bagi sebagian orang terasa sangat singkat untuk sebuah perkara yang seharusnya rumit. Keputusan dibuat, kesimpulan disepakati, dan setelah itu semua orang diminta untuk melanjutkan hidup. Tidak ada yang secara terbuka memprotes, tidak ada demonstrasi, tidak ada desakan dari media nasional. Semua tampak wajar, terlalu wajar. Beberapa orang memang sempat bertanya pada awalnya. Pertanyaan sederhana, pertanyaan yang tidak menuduh siapapun. Tapi, apa benar sudah selesai? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab secara langsung. Ia hanya dibiarkan menggantung sampai akhirnya tenggelam oleh waktu. Tahun demi tahun berlalu, wajah-wajah berganti. Orang-orang yang terlibat mulai pensiun, pindah, atau memilih untuk diam. Dan kota itu kembali pada kebiasaannya, tenang, tertib, dan tampak tidak menyimpan apa-apa. Jika kamu datang hari ini, tidak ada yang akan memberitahu bahwa pernah terjadi sesuatu yang besar di sini. Tidak ada garis polisi, tidak ada bangunan yang ditutup. Hanya satu lokasi yang jarang dibicarakan. Bukan karena dilarang, melainkan karena orang-orang secara tidak sadar memilih untuk menghindarinya dalam percakapan. Kasus itu, kata mereka, sudah selesai. Namun, beberapa tahun setelah cap selesai itu dibubuhkan, seseorang menemukan sesuatu yang seharusnya ada, tapi tidak pernah tercatat. Bukan bukti baru, bukan saksi baru, bukan pengakuan. Hanya satu hal kecil yang tidak cocok dengan cerita besar yang sudah disepakati. Sesuatu yang jika dibaca sepintas, tampak tidak penting. Tapi jika diperhatikan lebih lama, menimbulkan satu pertanyaan yang tidak nyaman. Jika semuanya sudah selesai, kenapa bagian ini tidak pernah dicantumkan? Tidak ada yang berniat membuka kembali luka lama. Tidak ada niat untuk mencari pelaku lain. Bahkan tidak ada rencana untuk mengubah apapun. Awalnya ini hanya soal rasa penasaran. Rasa penasaran yang muncul terlambat. Dan mungkin seharusnya tidak pernah muncul sama sekali. Karena begitu satu detail kecil itu diperhatikan, cerita yang selama ini dianggap utuh mulai menunjukkan celah. Dan dari celah itulah muncul kesadaran pelan yang tidak bisa dihindari. Kasus ini memang ditutup, tapi bukan berarti ia benar-benar selesai. Dan inilah cerita tentang bagaimana sebuah kasus bisa berakhir di atas kertas, namun tetap hidup di antara ingatan yang tidak pernah benar-benar sepakat. Kota ini bukan tempat yang sering muncul di berita nasional. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada lalu lintas yang padat, dan hampir semua orang saling mengenal, setidaknya lewat wajah. Di pagi hari, jalan utama kota itu diisi oleh suara motor tua, pedagang yang membuka lapak, dan orang-orang yang berangkat kerja tanpa terburu-buru. Siang hari terasa lambat, malam hari lebih lambat lagi. Bagi orang luar, kota ini terlihat biasa saja, tenang, aman, tidak ada kesan bahwa pernah terjadi sesuatu yang serius di sini. Dan memang,
Sebagian besar penduduknya ingin kota ini tetap diingat seperti itu. Kasus yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu jarang dibicarakan. Bukan karena ada larangan, tidak ada aturan tertulis yang melarang orang menyebutnya. Tapi ada kesepakatan tidak resmi yang terbentuk dengan sendirinya. Jika topik itu muncul dalam percakapan, biasanya hanya sebentar. Seseorang akan menyebut namanya, orang lain mengangguk, lalu pembicaraan beralih ke hal lain. Seolah-olah semua orang tahu batasnya. Bagi generasi yang lebih muda, kasus itu hampir tidak dikenal. Sebagian hanya pernah mendengarnya sekilas dari orang tua mereka. Tanpa detail, tanpa kronologi, hanya satu kalimat pendek. Itu kejadian lama, sudah selesai. Kalimat itu diulang berkali-kali, dengan nada yang sama setiap kali diucapkan. Tidak defensif, tidak emosional, hanya datar. Di arsip berita lokal, kasus ini masih bisa ditemukan. Judul-judulnya singkat, bahasanya formal. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada spekulasi. Media menuliskannya seperti kewajiban, lalu berhenti. Beberapa minggu setelah kejadian, perhatian publik menghilang. Berita lain datang. Peristiwa lain mengambil alih halaman depan. Dan perlahan, kasus itu tenggelam di antara hal-hal yang dianggap lebih penting. Ada satu hal menarik tentang cara kota ini mengingat masa lalunya. Ia tidak menghapusnya sepenuhnya, tapi juga tidak memeliharanya. Ingatan itu dibiarkan berada di tempat yang aman, tidak disentuh, tidak dibongkar. Beberapa orang masih mengingat detail kecil, jam berapa kejadian itu terjadi, cuaca malam itu, atau suara kendaraan yang lewat lebih sering dari biasanya. Namun, ketika detail-detail itu mulai membentuk cerita yang lebih panjang, mereka berhenti. Bukan karena lupa, melainkan karena memilih untuk tidak melanjutkan. Lokasi kejadian masih ada, tidak ditutup, tidak diberi tanda apapun. Orang-orang masih lewat di sana, masih melakukan aktivitas sehari-hari, namun jarang ada yang berhenti terlalu lama. Bukan karena takut, hanya karena tidak ada alasan untuk tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Waktu telah mengubah banyak hal di kota ini. Toko-toko berganti pemilik, beberapa bangunan direnovasi, sebagian lagi dibiarkan menua. Tapi satu hal tetap sama, cara orang-orang membicarakan kasus itu tidak pernah berubah. Tidak ada versi cerita yang berkembang, tidak ada mitos, tidak ada rumor yang dibesar-besarkan. Hanya satu narasi tunggal yang diterima bersama. Kasus itu telah ditangani, kesimpulan telah dibuat, dan semua pihak yang berwenang telah melakukan tugasnya. Mungkin itulah sebabnya tidak ada yang merasa perlu mempertanyakannya lagi. Di kota ini, mempertanyakan sesuatu yang sudah dianggap selesai seringkali dipandang sebagai usaha yang tidak perlu, bahkan merepotkan. Bukan karena orang-orang tidak peduli pada kebenaran, melainkan karena mereka percaya bahwa kebenaran sudah pernah dicari. Dan jika hasilnya tidak memuaskan, itu dianggap sebagai bagian dari hidup. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu kenyataan sederhana yang jarang diucapkan dengan lantang. Tidak semua orang mengingat peristiwa yang sama dengan cara yang sama. Ada yang mengingatnya sebagai tragedi, ada yang mengingatnya sebagai kesalahan, dan ada pula yang mengingatnya sebagai sesuatu yang sebaiknya tidak dibuka kembali. Perbedaan ingatan itulah yang membuat kasus ini tetap hidup, meski hanya dalam bentuk yang sangat samar. Bukan sebagai cerita yang terus diceritakan, melainkan sebagai sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Dan di kota seperti ini, hal-hal yang tidak dibicarakan seringkali jauh lebih penting daripada hal-hal yang disebutkan dengan lantang. Tokoh utama dalam cerita ini tidak pernah berniat terlibat. Ia bukan penyidik, bukan polisi, bukan pula seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan korban. Ia hanya seseorang yang pekerjaannya menuntut ketelitian. Namanya Maya Lestari, usianya pertengahan 30-an. Sehari-hari bekerja di bagian arsip sebuah kantor pemerintahan daerah. Pekerjaannya sederhana, memeriksa berkas lama, merapikan dokumen yang jarang dibuka,
memastikan semuanya tersimpan di tempat yang semestinya. Tidak ada hal heroik di sana, tidak ada rasa penasaran yang berlebihan. Sebagian besar hari kerjanya dihabiskan dalam keheningan. Rak besi, map berwarna kusam, dan aroma kertas lama yang sudah menyerap waktu. Maya terbiasa bekerja tanpa memperhatikan isi cerita di balik dokumen-dokumen itu. Baginya, berkas adalah berkas, isinya hanya data, nama, tanggal, tanda tangan. Namun suatu pagi, ia diminta melakukan sesuatu yang tampak sepele, menyesuaikan ulang arsip kasus lama yang akan dipindahkan ke penyimpanan digital. Kasus-kasus yang sudah lama ditutup, tidak aktif, tidak lagi memiliki kepentingan hukum. Salah satunya adalah berkas perkara yang selama ini dikenal sebagai kasus yang sudah selesai. Saya tidak langsung mengenali namanya. Ia hanya melihat kode berkas, tahun kejadian, dan cap status di bagian depan. Ditutup. Cap itu terlihat jelas, rapi, seperti memastikan bahwa tidak ada lagi yang perlu dicari di dalamnya. Maya membuka berkas itu tanpa ekspektasi apapun. Halaman demi halaman berisi dokumen yang teratur, laporan awal, berita acara pemeriksaan, kesimpulan akhir, semuanya tampak lengkap. Jika dilihat sepintas, tidak ada yang aneh. Tidak ada halaman yang hilang, tidak ada halaman yang tercoret. Namun, Maya punya kebiasaan yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang. Ia membaca pelan, dan ia jarang melewatkan bagian kecil. Bukan karena curiga, melainkan karena itulah caranya bekerja. Saat sampai di bagian akhir berkas, ia berhenti sejenak. Bukan karena terkejut, bukan karena menemukan sesuatu yang mencolok, melainkan karena ada sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang seharusnya muncul berdasarkan urutan dokumen sebelumnya, tapi tidak tercantum. Maya menutup berkas itu, membukanya kembali lalu memeriksa daftar isi. Ia berpikir mungkin ia melewatkan satu halaman, atau mungkin dokumen itu memang tidak diperlukan. Ia tidak langsung mengambil keputusan. Sebagai pegawai arsip, Maya terbiasa dengan berkas yang tidak sempurna. Kertas bisa hilang, lampiran bisa terlupa. Hal-hal seperti itu sering terjadi, terutama pada kasus lama. Namun ada satu alasan yang mengapa kali ini ia tidak langsung mengabaikannya. Karena seluruh berkas itu terlalu rapi untuk sebuah kelalaian. Setiap dokumen lain tersusun dengan urutan yang konsisten. Tanggal-tanggalnya berurutan, tanda tangannya lengkap. Tidak ada kekosongan kecil di mana-mana, hanya di satu bagian tertentu. Dan bagian itu bukan sembarang bagian. Ia adalah titik di mana cerita seharusnya menjelaskan dirinya sendiri. Maya tidak mengatakan apapun pada hari itu. Ia hanya memberi tanda kecil di catatannya sendiri. Bukan laporan resmi, hanya pengingat pribadi. Ia menaruh kembali berkas itu ke rak, mengira bahwa mungkin nanti ia akan menemukan jawabannya di berkas lain. Tidak ada rasa cemas, tidak ada firasat buruk, hanya satu pikiran sederhana yang lewat sebentar. Aneh juga, di kota ini kata aneh jarang berarti sesuatu yang besar. Biasanya, keanehan akan menemukan penjelasannya sendiri. Seiring waktu, Maya kembali pada pekerjaannya, mengarsipkan dokumen lain, menyesuaikan nomor, menandai berkas. Namun sejak pagi itu, berkas perkara tersebut tidak benar-benar meninggalkannya. Bukan karena isinya, melainkan karena ketidakhadirannya. Dan tanpa disadari, itulah awal dari keterlibatan yang tidak pernah ia rencanakan. Bukan keterlibatan sebagai penyelamat, bukan pula sebagai penuduh. Hanya sebagai seseorang yang untuk pertama kalinya memutuskan untuk tidak langsung menutup map ketika sesuatu di dalamnya terasa belum selesai. Awalnya, Maya mengira perasaannya berlebihan. Dalam pekerjaannya, ia sering menemukan ketidaksempurnaan, dokumen yang terselip, lampiran yang tidak pernah sampai ke map utama, catatan yang seharusnya ada tapi hilang begitu saja. Tidak semua hal memiliki alasan besar, namun kali ini ada sesuatu yang membuatnya kembali membuka berkas itu keesokan harinya. Ia tidak langsung menuju rak tempat berkas tersebut disimpan. Ia menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu, menyortir beberapa dokumen lain,
menandai arsip yang siap dipindahkan. Baru setelah itu, ia mengambil map berwarna kusam dengan kode perkara yang sama. Maya membuka halaman demi halaman, kali ini dengan lebih pelan. Ia tidak mencari kesalahan, ia hanya mencoba memahami alurnya. Laporan awal menjelaskan kronologi singkat kejadian. Tanggal dan jam dicatat dengan rapi. Lokasi disebutkan tanpa deskripsi berlebihan. Berita acara pemeriksaan saksi tersusun berurutan. Nama-nama yang sama muncul berulang kali. Pertanyaannya formal, jawabannya singkat. Semua tampak seperti berkas perkara pada umumnya. Namun, saat Maya sampai di bagian yang kemarin membuatnya berhenti, ia kembali merasakan hal yang sama. Ada jeda, bukan jeda fisik berupa halaman kosong, melainkan jeda logika. Urutan dokumen melompat dari satu tahap ke tahap berikutnya, tanpa penjelasan dulu di antaranya. Biasanya, di titik itu selalu ada satu laporan tambahan, entah ringkasan hasil pemeriksaan lanjutan, atau catatan klarifikasi atas temuan tertentu. Di berkas ini, bagian itu tidak ada. Maya membandingkannya dengan berkas perkara lain dari tahun yang sama. Kasus berbeda, lokasi berbeda. Strukturnya hampir identik. Dan di setiap berkas lain, bagian itu selalu ada. Ia mulai mencatat dengan lebih serius. Bukan untuk membuat laporan, hanya untuk memastikan bahwa ingatannya tidak keliru. Tanggal-tanggal cocok, tanda tangan pejabat terkait lengkap, cap resmi tercetak jelas. Tidak ada indikasi bahwa berkas ini pernah dibuka kembali setelah dinyatakan selesai. Namun, semakin Maya membaca ulang, semakin jelas bahwa satu bagian tertentu tidak pernah masuk. Ia mencoba mencari kemungkinan paling sederhana. Mungkin laporan itu digabung dengan dokumen lain, mungkin tersimpan di map terpisah, atau mungkin memang tidak pernah dibuka. Kemungkinan terakhir itulah yang membuatnya berhenti. Karena jika laporan itu memang tidak pernah dibuat, maka pertanyaannya bukan lagi soal kerapian arsip, melainkan soal proses. Maya tidak menyebutkan temuannya kepada siapapun. Ia tahu betul bagaimana reaksi yang akan ia terima. Kasus lama sudah ditutup, mungkin dulu dianggap tidak perlu. Semua jawaban itu masuk akal, dan mungkin benar. Tapi ada satu detail kecil lain yang mengganggunya. Di bagian kesimpulan akhir tertulis bahwa keputusan diambil berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan. Kalimat itu dicetak tebal. Seluruh rangkaian pemeriksaan. Maya menatap kalimat itu lebih lama dari yang seharusnya. Jika seluruh rangkaian pemeriksaan memang dilakukan, maka seharusnya ada jejaknya. Bukan hanya dalam ingatan orang-orang yang terlibat, melainkan di atas kertas. Yang menutup map itu perlahan. Tidak ada perasaan takut, tidak ada dugaan besar. Hanya satu kesadaran kecil yang mulai terbentuk. Bahwa mungkin dalam kasus ini ada sesuatu yang dianggap terlalu sepele untuk dicatat atau terlalu merepotkan untuk disimpan. Dan di antara dua kemungkinan itu, Maya belum tahu mana yang lebih mengkhawatirkan. Yang ia tahu hanya satu hal. Jika kejanggalan ini benar-benar tidak berarti apa-apa, maka berkas-berkas lain seharusnya menunjukkan pola yang sama. Dan jika tidak, maka ini bukan lagi soal satu halaman yang hilang, melainkan tentang sebuah cerita yang lompat terlalu cepat menuju kata selesai. Setelah menemukan kejanggalan itu, Maya tidak langsung melompat ke kesimpulan apapun. Ia memilih melakukan satu hal yang paling masuk akal baginya. Membaca ulang. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berulang-ulang, sampai ia benar-benar memahami cerita yang ingin disampaikan berkas itu. Karena bagaimanapun, berkas perkara bukan sekedar kumpulan dokumen, ia adalah narasi. Sebuah cerita yang disusun dari laporan, kesaksian, dan kesimpulan resmi. Dan seperti semua cerita, ia memiliki alur. Maya mulai dari awal. Laporan kejadian menjelaskan bahwa korban ditemukan di sebuah lokasi yang tidak asing bagi warga sekitar. Tidak terlalu terpencil, tidak pula ramai. Waktu kejadian dicatat dengan perkiraan yang wajar. Tidak terlalu spesifik, tapi cukup untuk membangun kronologi. Tidak ada kata-kata dramatis, hanya deskripsi singkat tentang apa yang ditemukan petugas saat itu. Kemudian, berkas berpindah ke pemeriksaan saksi. Nama-nama yang muncul bukan orang asing, tetangga, rekan kerja,
seseorang yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Kesaksian mereka, jika dibaca satu persatu, terdengar masuk akal. Tidak ada kontradiksi besar, tidak ada cerita yang terlalu jauh berbeda. Bahkan jika digabungkan, kesaksian itu membentuk satu gambaran yang cukup utuh. Maya mencatat sesuatu yang menarik. Tidak ada saksi yang benar-benar melihat kejadian utama. Sebagian besar hanya mendengar atau melihat sebelum dan sesudah. Namun, hal itu bukan sesuatu yang aneh. Dalam banyak kasus, hal semacam itu biasa terjadi. Berikutnya, ia membaca bagian yang berisi analisis awal penyidik. Disinilah cerita mulai terasa lebih terarah. Dari sekian banyak kemungkinan, penyelidikan mengerucut pada satu jalur tertentu. Ada satu orang yang dianggap paling relevan, bukan karena bukti yang cocok, melainkan karena posisinya dalam rangkaian peristiwa. Orang itu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan hubungan yang cukup dekat dengan korban. Maya tidak menemukan kata tersangka di bagian ini. Yang digunakan adalah istilah yang lebih halus, lebih administratif. Namun, arah ceritanya jelas. Ketika sampai pada bagian kesimpulan, semuanya terasa rapi. Versi resmi kasus ini sederhana. Peristiwa terjadi, penyelidikan dilakukan, saksi diperiksa, dan kesimpulan diambil berdasarkan informasi yang tersedia. Tidak ada konflik besar, tidak ada dugaan berlapis-lapis, tidak ada cabang cerita yang dibiarkan terbuka. Maya berhenti sejenak di halaman itu. Jika ia hanya membaca berkas ini tanpa konteks apapun, ia mungkin akan menerima cerita ini apa adanya. Tidak ada yang merasa janggal, tidak ada yang tampak dipaksakan. Versi resmi ini bekerja dengan baik, dan mungkin itulah sebabnya kasus ini bisa ditutup dengan cepat, karena tidak ada yang terlihat perlu diperdebatkan. Namun, justru disitulah masalahnya. Cerita yang terlalu rapi seringkali menyisakan pertanyaan, bukan karena isinya salah, melainkan karena ia tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Maya menyadari sesuatu yang penting. Seluruh berkas ini ditulis dengan satu tujuan utama, menjelaskan mengapa keputusan akhir bisa diambil, bukan untuk membuka kemungkinan lain, bukan untuk mempertanyakan proses. Ia menutup map itu perlahan. Versi resmi sudah jelas, masuk akal, dan secara administratif tidak memiliki celah yang besar. Jika Maya berhenti di sini, ia bisa dengan tenang melanjutkan pekerjaannya dan melupakan semuanya. Jika Maya berhenti di sini, ia bisa dengan tenang melanjutkan pekerjaannya dan melupakan semuanya. Namun satu hal membuatnya belum bisa menutup cerita itu sepenuhnya. Versi resmi ini terlalu bergantung pada asumsi bahwa seluruh tahapan telah dilakukan. Dan Maya tahu, dari pengalaman dan dari kejanggalan kecil yang ia temukan sebelumnya, bahwa asumsi itu belum tentu benar. Versi resmi menceritakan apa yang ingin diyakini semua orang, namun ia tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di antara dua tahap penting. Dan selama bagian itu tetap kosong, cerita ini akan selalu terasa seperti potongan puzzle yang hilang, kecil, tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat keseluruhan gambar tidak pernah benar-benar utuh. Tidak ada berkas perkara yang ditutup tanpa alasan. Setidaknya itulah yang selalu diyakini oleh Maya. Setiap cap selesai seharusnya lahir dari pertimbangan, dari proses, dari keyakinan bahwa tidak ada lagi yang perlu dicari. Maya mencoba menemukan alasan itu. Ia membuka kembali bagian akhir berkas. Ia membaca kalimat-kalimat yang sebelumnya hanya ia lewati sekilas. Di sana tertulis bahwa kasus ini ditutup karena tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan proses lebih jauh. Kalimat itu terdengar familiar. Ia sering muncul dalam banyak perkara. Bukan pernyataan bahwa kebenaran telah ditemukan, melainkan bahwa upaya pencarian dihentikan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Maya mencari penjelasan lanjutan, catatan tambahan, lampiran yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan tidak cukup bukti. Namun sekali lagi, ia tidak menemukannya. Alasan penutupan hanya dijelaskan dalam satu paragraf pendek, tanpa rincian, tanpa perbandingan. Seolah-olah keputusan itu tidak memerlukan pembenaran lebih jauh. Maya lalu mencoba melihat konteks waktunya. Tanggal penutupan tercatat hanya beberapa minggu setelah kejadian, relatif cepat jika dibandingkan dengan kasus lain dengan kompleksitas serupa.
Bukan tidak mungkin, namun tidak lazim. Ia membuka arsip berita lokal dari tahun tersebut, bukan untuk mencari sensasi, hanya untuk melihat bagaimana kasus ini dipahami di luar berkas resmi. Beritanya singkat, tidak banyak detail, hanya mengutip hanya mengutip pernyataan resmi bahwa penyelidikan telah dilakukan dan kasus dinyatakan selesai. Tidak ada liputan lanjutan, tidak ada pertanyaan dari media. Seolah-olah semua orang sepakat untuk berhenti membicarakannya. Seolah-olah semua orang sepakat untuk berhenti membicarakannya. Maya kembali pada berkas di depannya. Ia mulai menyadari bahwa penutupan kasus ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah keputusan. Keputusan untuk tidak melanjutkan. Dan setiap keputusan selalu memiliki latar belakang, meski tidak selalu tertulis. Maya bertanya pada dirinya sendiri, apa karena kurangnya bukti, atau karena tidak ada tekanan publik, atau karena arah penyelidikan sudah dianggap cukup jelas sejak awal. Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanya satu hal. Jika sebuah kasus ditutup terlalu cepat, biasanya bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena pertanyaan-pertanyaan itu dianggap tidak lagi penting. Maya tidak mencatat kesimpulan apapun hari itu. Ia hanya menandai tanggal penutupan dengan stabilo tipis di catatannya. Bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai penanda waktu. Waktu di mana proses berhenti. Dan di titik itulah bagi Maya, cerita ini justru mulai terasa hidup. Karena jika alasan penutupan kasus hanya berdiri di atas satu paragraf pendek, maka seluruh cerita di baliknya menjadi rapuh. Bukan karena pasti salah, melainkan karena terlalu mudah diterima. Maya menutup berkas itu sekali lagi. Ia tidak mengatakan bahwa keputusan ini keliru. Ia hanya menyadari bahwa keputusan itu diambil dengan keheningan yang terlalu tenang. Dan dalam keheningan seperti itu, seringkali ada detail-detail kecil yang tidak ikut tertutup. Detail yang jika semua detail yang jika suatu hari dibuka kembali bisa mengubah cara orang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Maya tidak berniat mencari kesalahan, namun semakin ia membaca ulang berkas itu, semakin ia menyadari bahwa ada satu detail kecil yang terus muncul, lalu menghilang, tanpa pernah benar-benar dijelaskan. Detail itu bukan bukti besar, bukan pula temuan dramatis. Ia hanya sebuah keterangan singkat, tertulis di salah satu berita acara pemeriksaan saksi. Satu kalimat pendek. Kalimat itu menyebutkan bahwa pada waktu tertentu ada suara yang terdengar dari lokasi kejadian. Tidak dijelaskan suara apa, tidak dijelaskan berapa lama, hanya disebutkan bahwa suara itu cukup mencolok. Maya mengira kalimat itu tidak penting, namun saat ia membandingkan dengan kesaksian lain, ia menemukan hal yang menarik. Lebih dari satu saksi menyebutkan suara serupa, dengan waktu yang hampir sama, namun dengan cara yang berbeda-beda. Satu saksi menyebutnya sebagai benturan, yang lain menyebut sebagai benda jatuh. Ada pula yang hanya mengatakan suara keras. Tidak ada yang menegaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang lebih aneh, tidak ada satupun pertanyaan lanjutan tentang suara itu. Biasanya, detail seperti itu akan menjadi titik awal, petunjuk kecil yang memicu pemeriksaan tambahan. Namun di berkas ini, suara tersebut hanya lewat begitu saja. Maya menandai halaman itu dengan pembatas kertas kecil, lalu ia membuka bagian lain. Di laporan awal petugas, suara itu tidak disebutkan sama sekali. Padahal laporan itu ditulis setelah wawancara dengan saksi-saksi yang sama. Maya membaca ulang laporan itu beberapa kali. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak salah membaca, bahwa tidak ada kalimat yang terlewat. Namun hasilnya tetap sama. Suara itu ada dalam kesaksian, tapi tidak masuk ke dalam narasi utama. Seolah-olah detail tersebut tidak cukup penting untuk dibawa ke tahap selanjutnya. Maya mulai bertanya-tanya, bukan tentang suara itu sendiri, melainkan tentang keputusan untuk mengabaikannya. Mengapa sesuatu yang terdengar oleh lebih dari satu orang tidak dianggap relevan? Apakah karena tidak bisa dijelaskan, atau karena tidak sesuai dengan arahan penyelidikan yang sudah terbentuk? Ia tidak tahu. Namun satu hal mulai terasa jelas. Detail ini bukan kesalahan penulisan, bukan pula kebetulan. Ia adalah pilihan. Seseorang pada satu titik memutuskan bahwa suara itu tidak perlu ditelusuri lebih jauh.
Maya menutup berkas itu dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya ia hanya merasa ada yang hilang, kini ia merasa ada sesuatu yang sengaja dibiarkan tertinggal, bukan untuk menipu, bukan untuk menyembunyikan, mungkin hanya karena terlalu merepotkan, atau lebih bertentangan dengan kesimpulan yang ingin dicapai. Maya menyadari bahwa semakin ia memperhatikan hal kecil, semakin sulit baginya untuk menerima versi resmi begitu saja. Karena kejahatan jarang terjadi tanpa meninggalkan suara. Dan ketika suara itu terdengar, tapi tidak pernah dibahas lagi, maka pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, melainkan mengapa tidak ada yang ingin membicarakannya. Setelah menemukan detail tentang suara yang diabaikan, Maya menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membaca berkas itu dengan cara yang sama. Kini setiap nama terasa lebih dari sekedar tulisan di atas kertas. Ia kembali ke bagian yang memuat identitas korban, nama lengkap, usia, pekerjaan. Tidak ada yang tampak menonjol. Korban digambarkan sebagai seorang dengan kehidupan yang relatif biasa, tidak memiliki catatan kriminal, tidak terlibat konflik besar yang tercatat secara resmi. Dalam versi berkas, korban adalah sosok yang tidak bermasalah. Namun Maya tahu, kehidupan seseorang jarang bisa diringkas dalam satu paragraf pendek. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitar korban, bukan untuk mencari pelaku, melainkan untuk memahami konteks. Ada rekan kerja yang diwawancari singkat, jawaban mereka formal, terlihat berhati-hati. Ada tetangga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Kesaksian mereka lebih banyak berisi kebiasaan sehari-hari korban. Dan ada satu nama lain yang muncul beberapa kali, namun selalu dalam porsi kecil. Nama itu tidak dicetak tebal, tidak diberi penjelasan tambahan. Ia hanya disebut sebagai seseorang yang pernah berinteraksi dengan korban dalam waktu dekat sebelum kejadian. Maya membaca ulang setiap kemunculan nama itu. Tidak ada satupun kesaksian yang benar-benar berfokus padanya. Ia muncul sekilas, lalu menghilang lagi. Seolah-olah keberadaannya diakui, tapi tidak dianggap. Yang membuat Maya berhenti. Seolah-olah keberadaannya diakui, tapi tidak dianggap penting. Yang membuat Maya berhenti bukanlah siapa orang itu, melainkan bagaimana ia diperlakukan dalam berkas. Tidak ditanya lebih jauh, tidak dikaitkan dengan detail lain, tidak dibandingkan dengan keterangan saksi lain. Padahal secara kronologis, orang ini berada cukup dekat dengan waktu kejadian. Maya mencoba membayangkan proses penyelidikan masa itu. Mungkin penyidik sudah memiliki gambaran besar sejak awal, dan orang-orang yang tidak masuk ke dalam gambaran itu secara perlahan tersingkir dari fokus. Bukan karena mereka mencurigakan, melainkan karena mereka tidak dianggap relevan. Maya tidak mencatat nama itu di buku kerjanya. Ia hanya menandainya dengan simbol kecil, bukan untuk menuduh, hanya untuk mengingat. Ia kemudian membaca bagian wawancara korban selamat, seseorang yang berada di sekitar lokasi dan mengalami kejadian secara tidak langsung. Wawancara itu singkat, tidak terlalu dalam. Korban selamat Korban selamat itu menggambarkan suasana sebelum kejadian sebagai sesuatu yang tidak biasa, namun tidak bisa menjelaskan mengapa. Kalimat itu berdiri sendiri, tidak ditindaklanjuti. Sekali lagi, Maya menemukan pola yang sama. Ada banyak sinyal kecil, namun tidak ada yang benar-benar dirangkai. Seolah-olah penyelidikan berhenti tepat ketika cerita sudah cukup masuk akal untuk ditutup. Maya menyadari sesuatu yang penting. Kasus ini tidak ditutup karena tidak ada orang-orang di sekitar korban. Kasus ini ditutup karena hubungan di antara mereka tidak pernah benar-benar ditelusuri. Bukan karena mustahil, melainkan karena tidak dianggap perlu. Ia menutup berkas itu dengan napas pelan. Semakin banyak ia membaca, semakin jelas bahwa kasus ini bukan tentang satu peristiwa tunggal, melainkan tentang lingkaran kecil orang-orang yang keberadaannya diakui, tapi perannya tidak pernah dipertanyakan. Dan ketika orang-orang di sekitar korban dibiarkan menjadi latar belakang, maka cerita utama akan selalu tampak sederhana, terlalu sederhana. Maya mulai melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia berhenti membaca berkas sebagai dokumen resmi dan mulai membacanya sebagai sebuah cerita. Bukan cerita yang tertulis, melainkan cerita yang terbentuk dari apa yang tidak dicatat. Ia membuka kembali halaman-halaman yang telah ia tandai, suara yang terdengar, nama yang muncul lalu menghilang, wawancara singkat yang tidak ditindaklanjuti. Semuanya berdiri sendiri, tidak ada yang cukup kuat untuk disebut bukti. Namun jika diletakkan berdampingan,
Detail-detail itu membentuk pola yang berbeda, bukan versi resmi yang rapi dan singkat, melainkan versi lain yang lebih lambat, lebih tidak pasti, dan penuh ruang kosong. Dalam versi ini, kejadian tidak terjadi begitu saja. Ada jeda sebelum dan sesudah. Ada orang-orang yang hadir meski tidak tercatat secara mendalam. Dalam versi ini, suara yang terdengar bukan sekedar kebisingan. Ia adalah penanda bahwa sesuatu berubah. Maya tidak menuliskan versi ini di atas kertas. Ia hanya menyusunnya dalam pikirannya. Bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk memahami apa yang mungkin terjadi. Jika penyelidikan tidak berhenti terlalu cepat, ia membayangkan bagaimana jika suara itu ditelusuri. Bagaimana jika kesaksian saksi dibandingkan lebih jauh? Bagaimana jika nama yang hanya disebut sepintas diperlakukan sebagai titik awal, bukan catatan kaki? Versi ini tidak menyimpulkan apa-apa, ia hanya membuka kemungkinan. Dan justru itulah yang membuatnya terasa lebih jujur. Maya menyadari bahwa versi resmi memiliki satu kelebihan besar. Ia memberi kepastian, sedangkan versi yang tidak pernah ditulis ini tidak menawarkan jawaban, hanya pertanyaan. Namun dalam kasus tertentu, pertanyaan jauh lebih berharga daripada jawaban yang terburu-buru. Maya tidak berbicara tentang versinya kepada siapapun. Ia tidak punya otoritas, dan ia tahu betul risiko dari pembicaraan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Namun sejak itu, ia tidak lagi bisa melihat berkas itu sebagai sesuatu yang selesai. Karena baginya, cerita yang baik dan penyelidikan yang jujur selalu memberi ruang untuk kemungkinan lain. Dan ketika ruang itu tertutup terlalu cepat, yang tersisa bukan kebenaran, melainkan kenyamanan. Maya menutup mata itu dengan perlahan. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan tidak akan mengubah apapun. Kasus ini tetap akan tercatat sebagai selesai. Cap itu tidak akan dihapus. Namun di kepalanya, cerita ini belum mencapai titik akhirnya. Dan untuk pertama kalinya, Maya bertanya pada dirinya sendiri, jika versi yang tidak pernah ditulis ini memang ada, lalu mengapa tidak seorang pun yang merasa perlu untuk menuliskannya? Awalnya, Maya mengira keraguan akan memudar dengan sendirinya. Ia tetap datang bekerja seperti biasa, merapikan arsip, menyusun dokumen, menjalani hari-hari yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah di luar. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai terasa berbeda. Setiap kali ia menutup map berkas lain, ia teringat pada satu map yang tidak benar-benar tertutup di kepalanya. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia mulai meragukan sesuatu yang selama ini ia anggap pasti. Bahwa sebuah kasus, jika sudah diberi cap selesai, berarti benar-benar selesai. Maya mulai lebih sering berhenti saat membaca dokumen, bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya kembali ke detail-detail kecil yang tidak bisa ia lepaskan. Suara yang terdengar, nama yang hanya lewat, keputusan yang diambil terlalu cepat. Keraguan itu tidak datang dalam bentuk kecemasan besar. Ia datang perlahan, tenang, hampir seperti kebiasaan baru. Namun justru itu yang membuatnya berat. Maya tidak bisa membicarakannya dengan rekan kerja, bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena tidak ada bahasa yang tepat untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Bagaimana menjelaskan perasaan bahwa sesuatu terasa belum selesai, tanpa bisa menunjukkan kesalahan yang jelas. Di rumah, Maya pun tidak menceritakan apapun. Bagi orang lain, ini hanyalah berkas lama, kasus yang sudah lewat. Namun bagi Maya, kasus ini mulai mengganggu caranya melihat pekerjaannya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, berapa banyak berkas lain yang terasa rapi di permukaan, namun menyimpan ruang kosong di dalamnya. Berapa banyak keputusan yang diambil bukan karena semua jawaban ditemukan, melainkan karena waktu, tekanan, atau kelelahan. Keraguan itu perlahan berubah menjadi beban. Bukan beban untuk bertindak, melainkan beban untuk diam. Karena Maya sadar, jika ia terus mengabaikan perasaan ini, ia akan ikut menjadi bagian dari proses yang sama. Proses yang menutup cerita sebelum benar-benar mendengarkannya. Pada suatu sore, saat kantor hampir kosong, Maya kembali membuka tas berkas itu. Bukan untuk mencari bukti baru, bukan untuk menyusun teori, ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa apa yang ia rasakan bukan sekedar imajinasinya sendiri. Ia membaca ulang bagian penutupan kasus. Kalimat-kalimatnya tetap sama, dingin, administratif. Namun kali ini Maya membaca dengan sudut pandang yang berbeda.
Ia tidak lagi bertanya apakah ini benar, ia bertanya siapa yang diuntungkan jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak diajukan. Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban langsung, dan justru karena itulah ia semakin berat. Karena ketika keraguan tidak bisa disalurkan menjadi tindakan, ia akan tinggal menjadi beban. Dan beban itu cepat atau lambat akan memaksa seseorang untuk memilih, tetap diam, atau mengambil satu langkah kecil yang mungkin tidak mengubah apapun, kecuali cara ia memandang dirinya sendiri. Maya menutup map itu perlahan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa diam pun adalah sebuah keputusan. Dan keputusan itulah yang kini ia pertanyakan. Maya tidak berniat menemukan apapun malam itu. Ia tidak datang dengan rencana, tidak membawa daftar pertanyaan, tidak pula berharap akan ada jawaban. Ia hanya kembali membuka berkas itu sekali lagi. Karena ia tahu setelah hari itu, ia mungkin tidak akan melakukannya lagi. Map itu terbuka di meja kerjanya, diterangi lampu kecil yang biasanya hanya ia gunakan saat lembur. Ia membaca dari awal, bukan karena lupa, melainkan karena ingin memastikan satu hal. Apakah cerita ini tetap terasa utuh jika dibaca tanpa asumsi apapun? Saat ia sampai di bagian lampiran, sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhatikan menarik perhatiannya. Bukan dokumen baru, bukan halaman tersembunyi, hanya satu lembar salinan catatan teknis terjepit di antara dua dokumen yang tidak berhubungan langsung. Catatan itu singkat, tidak ditandatangani, tidak diberi judul besar. Isinya bukan kesimpulan, bukan pula analisis, hanya rangkuman hasil pemeriksaan awal terhadap kondisi korban. Maya membaca perlahan. Kalimat-kalimatnya netral, tidak sensasional, namun satu frasa kecil membuatnya berhenti bernafas sejenak. Keterangan waktu. Waktu yang tercantum di catatan teknis itu tidak sepenuhnya selaras dengan waktu kejadian yang digunakan dalam versi resmi. Perbedaannya tidak besar, hanya hitungan jam. Namun dalam penyelidikan, perbedaan beberapa jam bukan hal sepele. Maya membuka kembali laporan awal, membandingkannya dengan catatan itu. Ia tidak salah baca, ada dua waktu yang berbeda, yang seharusnya merujuk pada satu peristiwa yang sama. Dan yang lebih penting, waktu dalam catatan teknis itu lebih mendekati saat suara yang didengar para saksi disebutkan. Maya merasakan sesuatu yang selama ini ia cari, namun tidak pernah ia harapkan benar-benar ada. Bukan bukti kesalahan, bukan pengakuan, melainkan celah. Celah kecil yang menjelaskan mengapa beberapa detail tidak pernah dirangkai. Jika waktu kejadian bergeser, maka urutan peristiwa juga berubah. Dan jika urutan peristiwa berubah, maka versi resmi tidak lagi berdiri sekuat sebelumnya. Maya tidak merasa puas, ia tidak merasa senang. Yang ia rasakan justru sebaliknya, kekosongan. Karena temuan ini tidak membuktikan siapa pelakunya, tidak menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia cukup untuk menunjukkan satu hal, bahwa kasus ini ditutup sementara masih ada ketidaksesuaian yang belum dijelaskan. Bahwa kasus ini ditutup sementara masih ada ketidaksesuaian yang belum dijelaskan. Maya menutup berkas itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar bahwa apa yang ia pegang sekarang bukan sekedar keraguan pribadi. Ini adalah fakta kecil yang tidak pernah diberi tempat. Dan pada saat itulah Maya tahu, kasus ini tidak ditutup karena semua pertanyaan terjawab. Kasus ini ditutup karena pertanyaan-pertanyaan tertentu tidak pernah diajukan. Ia duduk diam cukup lama. Tidak ada musik, tidak ada dialog. Hanya suara kertas saat ia merapikan kembali dokumen-dokumen itu. Klimaks cerita ini bukanlah pengungkapan pelaku, melainkan kesadaran bahwa kebenaran bisa terlewat bukan karena tersembunyi dengan rapi, melainkan karena tidak pernah benar-benar dicari. Setelah malam itu, Maya tidak langsung melakukan apapun. Ia tidak membuat laporan, tidak menghubungi atasan, tidak pula membicarakan temuannya dengan siapapun. Ia tahu, satu catatan teknis yang tidak sinkron bukanlah dasar untuk membuka kembali sebuah kasus lama. Terlebih lagi, ia bukan penyidik. Ia hanyalah seseorang yang kebetulan membaca dengan cukup teliti. Namun selama beberapa hari berikutnya, Maya memikirkan satu hal yang sama. Bukan tentang siapa yang bersalah, melainkan tentang apa yang pantas dilakukan. Ketika seseorang menemukan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak cukup kuat untuk menuduh, Maya membaca ulang aturan internal tentang arsip.
tentang pencatatan, tentang prosedur koreksi data. Ia tidak mencari celah hukum, ia mencari cara paling sederhana untuk tidak ikut membiarkan sesuatu hilang begitu saja. Akhirnya ia mengambil satu keputusan kecil. Ia menambahkan satu catatan administratif, bukan di berkas utama, bukan di bagian kesimpulan, melainkan di sistem arsip digital, sebuah kolom yang jarang dibaca siapapun, kecuali mereka yang benar-benar mencarinya. Catatan itu singkat, netral, tidak mengandung tuduhan, hanya mencantumkan bahwa terdapat perbedaan waktu antara catatan teknis dan laporan utama, tanpa penjelasan lanjutan dalam berkas. Tidak ada opini, tidak ada interpretasi, hanya fakta kecil yang selama ini tidak diberi tempat. Maya tahu apa arti keputusannya. Catatan itu tidak akan mengubah status kasus, tidak akan membuka kembali penyelidikan, mungkin tidak akan pernah dibaca. Namun ia juga tahu satu hal lain. Jika suatu hari seseorang dengan wewenang dan alasan yang tepat membuka kembali berkas ini, maka mereka tidak akan memulainya dari nol. Ada jejak kecil yang tertinggal, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai pengingat bahwa cerita ini pernah memiliki lebih dari satu versi waktu. Setelah itu, Maya kembali pada rutinitasnya. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap merapikan arsip, tetap membaca dengan teliti. Namun beban di dadanya terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semuanya telah diperbaiki, melainkan karena ia memilih untuk tidak sepenuhnya diam. Resolusi cerita ini bukanlah tentang keadilan yang ditegakkan, melainkan tentang tanggung jawab kecil yang diambil oleh seseorang yang tidak melakukan kekuasaan besar, melainkan tentang tanggung jawab kecil yang diambil oleh seseorang yang tidak memiliki kekuasaan besar. Maya tidak menyelamatkan siapapun, ia tidak mengungkap kebenaran, ia hanya memastikan bahwa ketika seseorang mengatakan kasus ini sudah selesai, selalu ada kemungkinan bahwa cerita itu belum benar-benar berakhir. Kasus ini secara resmi telah lama dinyatakan selesai. Tidak ada garis polisi, tidak ada penyelidikan lanjutan, tidak ada headline baru. Di atas kertas, semuanya telah ditutup dengan rapi. Namun cerita jarang benar-benar berakhir ketika cap selesai ditekan. Bagi Maya, kasus ini bukan lagi tentang korban atau tentang siapa yang bersalah. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap berkas yang tampak utuh, bisa saja ada ruang kosong kecil yang tidak pernah diisi. Ruang yang tidak cukup besar untuk membatalkan kesimpulan, tapi cukup untuk mengubah cara kita memahaminya. Maya melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tidak menjadi sosok yang berbeda di mata orang lain. Tidak ada perubahan besar yang terlihat. Namun sejak itu, ia selalu membaca dokumen dengan satu kesadaran baru, bahwa kebenaran tidak selalu hilang karena disembunyikan. Seringkali ia hilang karena tidak dicari cukup lama. Kasus yang ditutup sebelum selesai bukanlah kasus tanpa jawaban. Ia adalah kasus yang berhenti ditanyai. Dan selama tidak ada yang bertanya, cerita resmi akan selalu terdengar cukup. Cukup untuk arsip, cukup untuk laporan, cukup untuk melanjutkan hari berikutnya. Namun bagi mereka yang membaca dengan pelan, mendengarkan dengan seksama, dan berani tinggal lebih lama di dalam ketidakpastian, cerita seperti ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menunggu seseorang suatu hari memutuskan untuk membuka kembali map lama itu, dan bertanya dengan suara pelan, apakah kita sudah cukup lama mencari? Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang membuat sebuah kasus tetap hidup. Bukan jawabannya, melainkan keberaniannya untuk terus mengajukan pertanyaan. Selesai.